Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan solawat malam minggu ini, malam panjang. Kita bersolawat insyaAllah nanti setelah beliau Syekh Hisham untuk memberi tausiah kepada kita yang akan diterjemahkan oleh Al-Habib Al-Ustaz Alawi bin Ali bin Alawi Al-Habashi. Waktu dan tempat kita persilahkan untuk beliau. Fadal Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر الأخ حبيب شيخ والأحباب والحبايب وأحباب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا فردا فردا وجميع الحاضرين فردا فردا. أشكركم على محبتكم للنبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. أراني عاجز أن أتكلم بعد هذا الحشد الهائل من الأصوات الجميلة في قصائد وأناشيد في محبة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فكنت أفكر أنني أمام عرس هائل، أمام جمع غافر، ليس فقط هنا ولكن هذا الجمع جمع بين أهل السماوات وأهل الأراضين. هذا الجمع جمع بين أهل الملائكة أجمعين وبين أهل الإنس والجن على العالمين، لأننا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حضرة الحق عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tetamu kita, guru kita, beliau adalah Syekh Mursyidut Tariqah Syekh Muhammad Hisham Al-Kabbani. Di dalam memberikan ceramah-ceramah agamanya pada kali ini atau pada malam hari ini, di dalam awal beliau berbicara atau memberikan petuah agamanya yang mulia, beliau menyebut pertama dengan menyebut kalimat Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, puja-puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta limpahan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Beliau mengatakan, saya mengucapkan rasa terima kasih kepada saudara saya, beliau Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, dan seluruh para pecinta-pecinta dan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk daripada orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Dan semua hadirin yang hadir di dalam haflah atau perayaan yang besar ini, satu persatu saya hormati, satu persatu saya ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Di dalam perayaan yang besar, di dalam perayaan yang agung pada malam hari ini, rasa-rasanya, kata beliau, saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, karena di dalam perayaan yang besar ini, di dalam haflah yang sangat besar ini atau yang sangat agung ini, disebutkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan tentang keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai qasidah,
dengan berbagai nasyidah, lantunan puisi, syair, puja-puji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain dikarenakan kita adalah orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Dalalah bahwa kita alamat orang yang dicintai insyaallah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakini, kata beliau, kita saat ini menjadi tetamu seorang kemanten. Kita sekarang hadir di dalam haflah yang sangat agung, temanten yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain, perayaan yang besar ini adalah untuk junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apa, ikhwani, kata beliau? Karena perkumpulan kita pada saat ini dihadiri bukan hanya oleh penduduk dunia saja, tapi dihadiri oleh penduduk langit, dihadiri oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita berada di dalam kehadiran atau kita berada di dalam perayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadiratnya Nabi Muhammad, kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita hadiri pada malam hari ini, karena beliau adalah seorang manusia, seorang hamba Allah taala yang sangat dekat maqam dan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. اعتقاد أهل السنة والجماعة يعتقد بوجود النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة وآن، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: واعلموا أن فيكم رسول الله، أي النبي صلى الله عليه وسلم هو في كل إنسان وفي كل وجود وفي كل ملك وفي كل ما خلقه الله عز وجل، فنور النبي صلى الله عليه وسلم هو الامتداد الحقيقي لوجودنا في هذه العوالم. Beliau kemudian menambahkan di dalam ceramahnya yang kedua, beliau mengatakan bahwa keyakinan daripada akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa keberadaan wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di setiap saat, di setiap waktu kita rasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kita. Beliau ada di tengah-tengah kita sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwa di antara kalian, di dalam diri kalian ada Rasulullah. Memaknai bahwa wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di setiap manusia. Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam hati kita. Dikarenakan Allah taala tidak menciptakan manusia, sebaik-baik hamba adalah manusia, sesempurna-sempurna hamba Allah taala adalah manusia. Allah tidak menciptakan manusia, tidak menciptakan jin, tidak menciptakan malaikat, tidak menciptakan jagat raya alam semesta ini, terkecuali beliau Allah Subhanahu wa taala mengambil dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun, qad zakartum rabbukum bila ilaha illallah فوحدتوه وقلتم لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ويقال أن لا إله إلا الله يأتي بالعبد يوم القيامة بأسوأ عبد، بأسوأ رجل قد ارتكب من الخطايا الكثيرة، فيؤتى به إلى حضرة الحق عز وجل للمحاسبة، فينشر له ربه 99 سجلا، وكل سجل أكبر ما بين السماء والأرض، وكل سجل مملوء بالخطايا. فيعرف العبد أن مصيره
لجهنم فترتعد مفاصله، ثم تأتي ورقة كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع في كفة الميزان الأخرى فترجح على كل ذنوبه فيدخله الله عز وجل الجنة. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، إن الله عز وجل قد أرسل رسوله بدين الحق، بالتوحيد، بقول لا إله إلا الله، فقولوها ليلا ونهارا، فهي المنجية من العذاب، فهي المنجية من كل صعوبة، فهي المنجية من الأخلاق الذميمة، فهي المنجية لدخولنا إلى النار، بل إلى دخولنا إلى الجنة. فنرجو الله عز وجل أن لا يسحبها من قلوبنا، ودائما تكون معنا في كل وقت وحين، حيث نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. Di dalam kesempatan ini, beliau Syekhuna al-Mursyid Syekh Muhammad Hisham Al-Kabbani, di dalam ceramahnya beliau mengajak kepada kita, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sekalian semuanya telah menyebut kalimat la ilaha illallah, dan kalian telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat itu adalah kalimat tauhid. Anda semua telah mentauhidkan Allah. Anda semua telah mengesahkan Allah. Anda telah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, la syarikalah. Dan sesungguhnya la ilaha illallah ini kelak di hari kiamat akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ucapan atau ucapan la ilaha illallah yang diucapkan oleh setiap anak manusia, kelak di hari kiamat kalimat ini akan datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, diserupakan seperti seorang hamba, diserupakan seperti seorang sosok hamba. Ada yang sosoknya putih cemerlang, bak seperti nur cahaya yang gemerlap. Ada yang sosoknya hitam kelam, dikarenakan banyaknya dosa dan banyaknya kesalahan. Maka tatkala di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala kelak akan menghamparkan semua amal hambanya. Setiap hamba akan dihamparkan dan akan ditunjukkan amalnya masing-masing di hadapan khalayak ramai di hari kiamat kelak. Maka dikala itu ada seorang hamba, ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu timbangan, atau menyediakan satu timbangan, yang mana setiap timbangan itu disediakan dua lempengan. Ada lempengan untuk kebaikan, catatan amal kebaikan, dan ada lempengan untuk catatan amal kejelekan kita. Maka itu ada 99 timbangan yang nanti kelak akan dikemukakan dan akan ditunjukkan serta akan dipamerkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimbang catatan amal hambanya masing-masing kelak di hari kiamat. Yang setiap lempengan daripada timbangan tadi itu lebih besar daripada 7 lapis langit dan lebih besar daripada 7 lapis bumi. Dan setiap hamba akan diletakkan catatan amalnya di setiap lempengan tersebut. Maka tatkala ada seorang hamba yang melihat catatan amalnya, semua catatannya adalah catatan kejelekan, catatan amalnya adalah catatan kejahatan, tidak ada catatan amal kebaikan sedikit pun, maka hamba tadi itu terasa dirinya gemetar dan takut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di atas api neraka jahanam. Maka seketika itu juga catatan hamba tersebut akan dia kalah dengan catatan amal kejelekannya, artinya amal kejelekannya yang lebih berat daripada catatan amal kebaikannya. Maka tatkala itu pula, detik itu juga Allah Subhanahu wa taala meletakkan di atas lempengan yang satu catatan la ilaha illallah. Maka catatan tadi itulah yang memberatkan hamba
di dalam lempengan yang satu, maka catatan amal kebaikannya jauh lebih berat daripada catatan amal kejahatannya. Maka hamba tersebut yang tadinya terasa takut akan dimasukkan ke atas api neraka jahanam, maka dia menjadi bahagia dan bangga karena dirinya waktu di dunia termasuk orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kashfil ghummah, kitab kashfil ghummah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul أن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به قال قل لا إله إلا الله قال يا ربي كلهم يقولون لا إله إلا الله فخصني بشيء أقوله لوحدي فقال قل لا إله إلا الله فقال يا ربي خصني بشيء لوحدي أقوله قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة أخرى لمالت بهم إلى ورجحت على السماوات السبع والأراضين السبع. فيا عباد الله أكثروا من ذكر الله وأكثروا من محبة الله وأكثروا من محبة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام تفوزون بالجنة وتفوزون بالجنة وتفوزون أن تكونوا مع الحبيب المصطفى كما أن أحباب المصطفى ومحبي المصطفى كأمثال المشايخ حبيب شيخ وجميع المحبين والأحباب هنا في هذه البلاد سيحشرون حقيقة وهم يحشرون في الدنيا وفي الآخرة مع النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. Di dalam kesempatan ini, beliau Syekhuna Syekh Muhammad Hisham Al-Kabbani di dalam ceramahnya mengatakan di dalam satu kitab yang disebutkan yaitu di dalam kitab Kashful Ghummah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, pada suatu ketika sesungguhnya Nabi Allah Musa alaihi salam pernah berkata dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni syai'an adzkuruk, ajarkan kepada aku ya Allah tentang satu perkara agar aku dapat mengingatmu untuk selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, kalau engkau ingin mengingatku untuk selama-lamanya, maka ucapkanlah la ilaha illallah. Maka saat itu Nabi Allah Musa alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau kalimat la ilaha illallah ini, maka setiap hambamu sudah mengucapkannya dan sudah mengetahuinya. Karena maknanya adalah tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua hambamu tahu kalau engkau adalah Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan yang Maha Tunggal. Semua hambamu bisa mengucapkan kalimat seperti ini. Tapi ajarkan kepada aku ya Allah kalimat yang khusus yang lebih daripada itu. Maka Allah Ta'ala untuk kedua kalinya mengatakan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, ya Musa, kalau engkau ingin mengingatku untuk selama-lamanya, maka ucapkanlah la ilaha illallah. Maka kembali Nabi Allah Musa alaihissalam mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku ingin satu amalan yang lebih khusus lagi yang kau berikan kepada aku. Allah Ta'ala tetap mengatakan, ya Musa, ketahuilah, kalau andai kata 7 lapis langit dan 7 lapis bumi semuanya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas satu lempengan timbangan, 7 lapis langit, ikhwani, dan 7 lapis bumi ditimbang oleh Allah Ta'ala di dalam satu lempengan atau satu timbangan. Sedangkan kalimat la ilaha illallah juga ditimbang oleh Allah Ta'ala di lempengan yang lain, maka niscaya kalimat la ilaha illallah jauh lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Maka dikatakan oleh beliau, perbanyaklah kita untuk mengingat Allah Ta'ala. Perbanyaklah kita untuk berzikir kepada Allah. Perbanyaklah kita untuk cinta kepada Allah. Mengingat Nabi Muhammad.
cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau Anda cinta kepada Nabi Muhammad, Anda akan bahagia bersama dengan Nabi Muhammad. Di saat ini Anda bersama dengan Nabi Muhammad. Anda cinta dengan Nabi Muhammad. Sebagaimana yang telah dituntunkan oleh beliau Al-Habib Syekh dan para jamaahnya, pecinta-pecinta Rasulullah SAW. Anda semua adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Dan kita yakin bahwa kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sampai di akhirat insyaallah. Ayyuhal haflul karim, ya ahbab al-Mustafa, la nadda'i bi'ilm, wala adda'i bishay', wala yajuzu li an atakabbara ala mash al-ahziya. نحن جماعة إخوان لكم نرجو المغفرة والرحمة، ولذلك سأورد عليكم حديث جرى بين سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا علي المرتضى عليه السلام، ولكن بخلاصة سريعة ومن بعض أقوالهم، وأرجو أن نفهم من وراء ذلك الأدب الذي كان بين الصحابة الكرام، كيف كانوا يحبون بعضهم البعض، وكيف أصبحنا في هذه الدنيا في هذا الوقت أعداء لبعضنا البعض، وكم كانوا هم على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترعرعوا ونشأوا بين يديه وتعلموا منه ما لم نتعلمه جميعا ولا نعرفه جميعا. وأورد مثلا بقول الله عز وجل في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. الصلاة هنا حيث يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أي فعل أمر من الله عز وجل أن نصلي على الحبيب، والله يأمر العباد والعباد لا تأمر الله عز وجل. نحن عباد الله، الأمر لله، ولكن ما هو إذن التفسير عندما نقول اللهم صل على محمد؟ صل هنا أيضا فعل أمر، كأننا نقول لله عز وجل يا رب أنت مأمور بالصلاة على النبي. كيف نفسر هذه الآية؟ وأتركها معكم لبعض الوقت لتفسيرها، ولكن علينا أن نفهم القصد. إن الله يأمر ولا يؤمر، ولكن نحن بالصلاة على النبي نأمر هنا. فكيف نفسر هذا الشيء، هذه الآية؟ وهذا نستخلص هذا التفسير من بعض أقوال الصحابة الكرام الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال أبو هريرة: حفظت من رسول الله وعاءين، فأما أحدهما فبثثته للخلق، وأما الآخر لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. فهو كان خائفا أن يبث العلم الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، خوفا من أن يقتل. فيا أحباب النبي، هناك أحباب، هناك حبائب يفهمون تأويلات القرآن، آيات القرآن والحديث الشريف، ويعلمونه للمريدين وللأخوة. أما اليوم فقد اندثر هذا العلم، وأصبح علم تزكية النفس ومقام الإحسان غير مرغوب فيه، خاصة في هذا الوقت. نرجو
من الأئمة المساجد ومن العلماء علماء أهل السنة أن يعلموا هذا العلم ثانية إلى الطلاب، فهذا هو مقصود العلم، وهذا هو مقصود لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. Di dalam kesempatan ini, beliau juga mengajak kepada kita, wahai para pecinta-pecinta Al-Mustafa, wahai para ahbabul Mustafa, kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala tentunya harus dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Tentunya harus dengan menggunakan ilmu. Maka tidak diperkenankan apabila seseorang dia berdakwah tidak dengan menggunakan ilmu. Dengan ketawadhuan beliau mengatakan bahwa aku mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, agar kita sebagai orang-orang pecinta Nabi Muhammad SAW ini menjadi pejuang-pejuang yang sejati di belakang Nabi Muhammad SAW. Di dalam kesempatan ini, kata beliau Syekh Muhammad Hisham Al-Kabbani, saya akan menukilkan beberapa hadis yang diriwayatkan tentang Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Sayyidina Ali Al-Murtadha karramallahu wajhahu radhiyallahu taala anhu. Dikatakan bahwa saya mengharapkan kepada Anda semua dan kita agar kita memahami apa di belakang mereka para sahabat, apa di dalam benak mereka para sahabat. Mereka para sahabat ini betul-betul memahami siapa Nabi Muhammad. Para sahabat Rasulullah ini betul-betul mereka tahu siapa itu Nabi Muhammad. Mereka tahu rahasia Nabi Muhammad SAW. Sehingga terwujudlah akhlak para sahabat Nabi Muhammad tadi ini, cinta antara sahabat yang satu dengan sahabat Nabi Muhammad yang lain. Dikarenakan mereka terwujud cinta antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lain karena poros mereka, karena guru mereka, karena teladan mereka adalah teladan kita, adalah guru kita, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Yang mereka cintai adalah Nabi Muhammad SAW. Yang mereka anut dan mereka ikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka keluar dari madrasah Nabi Muhammad. Mereka belajar di dalam madrasah Nabi Muhammad. Mereka dididik langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Maka beliau tadi mengatakan, menukil daripada ayat Allah Ta'ala yang berbunyi dan kita sering mendengarnya. Kata beliau, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita fahami di sini ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perintah daripada Allah Ta'ala untuk kita bersolawat kepada kekasihnya, yaitu kepada Nabi Muhammad. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk memerintah dan Allah tidak diperintah. Allah berhak untuk memerintah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diperintah. Kemudian kita ketahui yang bisa menafsirkan tentang apa makna innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ila akhiril ayat tadi ini adalah mereka para sahabat Nabi Muhammad. Mereka adalah kekasih-kekasih Nabi Muhammad. Mereka adalah anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dikatakan tafsir daripada kita kalau kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seakan-akan kita memerintahkan sesuatu kepada Allah, yang artinya ya Allah bersolawatlah engkau kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ada fi'il amr, salli. Allahumma salli, ya Allah bersolawatlah engkau kepada Nabi Muhammad. Seakan-akan kita memerintah sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sifat Allah Ta'ala tidak diperintah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kepada hambanya dan itu hak Allah Ta'ala. Dikatakan bahwa tafsir daripada ayat ini sebagaimana apa yang dikatakan oleh sahabat besar Nabi Muhammad, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa ilmu
yang aku dapatkan dari Nabi Muhammad SAW ini aku bagi menjadi dua. Yang satu aku sebarkan kepada semua umat Nabi Muhammad. Tidak ada yang aku tinggalkan. Semua aku dakwahkan. Semua aku ajarkan kepada umat Nabi Muhammad. Namun yang satu ilmu lagi aku simpan. Aku khawatir kalau ilmu yang satu tadi ini aku sebarkan. Dan rahasia ini aku tebarkan. Aku tunjukkan kepada khalayak ramai. Maka pastilah aku akan dipotong leher ini. Artinya aku akan dibunuh. Takut adanya karena fitnah. Karena ilmu ini adalah ilmu yang sangat rahasia. Maka beliau tadi mengatakan bahwa yang tahu akan tafsir Al-Quran yang sebenarnya. Bukan tafsir yang zahir. Tapi tafsir yang batin. Tafsir makna yang sebenarnya adalah mereka para habaib. Mereka adalah para pecinta-pecinta Rasulullah SAW. Mereka tahu takwil Quran yang sebenarnya. Tafsir Quran yang sebenarnya, tafsir hadis Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya. Kemudian beliau mengatakan bahwa aku ingin sekali ilmu ini jangan hanya ilmu zahir saja yang ditonjolkan, tapi saya menginginkan dan saya menganjurkan kepada semua muallimin, kepada semua guru-guru dan para ustaz-ustaz agar mengajarkan santri-santrinya, agar mengajarkan kepada anak didiknya tentang kebersihan hati. Tentang kebersihan hati. Agar dididik ini tentang kebersihan hati. Karena saat ini pendidikan tentang kebersihan hati sudah terhapus. Tidak terdengar lagi. Maka saya anjurkan agar semua kita menjadi orang yang bahagia di dunia sampai akhirat. Bersihkan hati kita. Maka kita akan mendapatkan ilmu yang laduni dari Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قبل أن أرد ما دار بين سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا علي، أود أن أقول في سورة المدثر إن الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ما معنى المدثر؟ نسأل أنفسنا ما معنى المدثر هنا؟ المدثر أي الذي دثروه وغطوه بشراشف وبملاحف، فهو كان معناه ترتعد مفاصله. فكيف نحن علماء الأمة يا أيها العلماء كيف فسرتم المدثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خائفا ورجع إلى بيته يرتعد المفاصل خوفا من الملك الذي حضر عليه؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي قبل أن يخلق آدم وهو رسول الأمة في يوم ألست بربكم قالوا بلى. كيف يجوز لنا أن نقول يا أيها المدثر؟ إذا قلنا يا أيها المدثر، المدثر اسم فاعل أي هو دثر نفسه، ولكن العلماء قالوا دثروه أهل بيته، وهذا معنى في ارتباك. وأهل التصوف وأهل مقام الإحسان فسروا هذا الشيء وقالوا أنه قد دثر النبي صلى الله عليه وسلم، دثره الله في غار حراء بتجليات لم تفتح قبلا، ولذلك كان يرتعد المفاصل من هذه التجليات عندما أمره الملك أن يقرأ. قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ليس بالمعنى أنه لا يمكنه القراءة، لا، ولكن ما أنا بقارئ، ماذا تود مني أن أقرأ من القرآن الكريم؟ ماذا تريد مني يا ربي أن
أفسر ما علمتني إياه حيث قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، أي علمتني يا ربي كلامك القديمي قبل خلق الإنسان. هل تريد أن أفصح هذه الأسرار؟ ولذلك كان يرتعد، لأن هذه الأسرار أسرار للآخرة، ليست فقط أسرار للدنيا. أولياء الله يأخذوا من قلب المحمدي عليه أفضل الصلاة والسلام حتى يعلموا الأمة من أسرار الآخرة. ولذلك علينا أن ننتبه في القراءة في قراءة القرآن. يا أيها المدثر قم فأنذر، أي قم يا محمد أنذر الناس أن يطيعوني حيث سأورد عليهم هذه التجليات. Syekh Muhammad Hisham Al-Kabbani menambahkan di dalam pemberian ilmunya kepada kita semua pada malam hari ini dengan ilmu yang sangat dalam sekali, dengan ilmu yang sangat mulia sekali, dengan ilmu yang sangat detail dan ilmu yang sangat ghamid. Beliau mengatakan bahwa sebelum saya ungkapkan kepada khalayak ramai di tempat ini tentang riwayat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan riwayat Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu, ingatlah Anda ketika Anda membaca ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Beliau mengatakan bahwa ayat ini arti atau terjemahannya, wahai orang yang berselimut, bangunlah Anda dan berikanlah ancaman dan peringatan kepada umat, dan kemudian esakanlah serta besarkanlah Tuhanmu, atau bertakbirlah Anda kepada Tuhanmu dan sucikanlah baju-bajumu. Apa makna al-mudaththir yang sebenarnya? Kata beliau, kita bertanya kepada diri kita masing-masing, yang maknanya adalah wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal mudaththir. Apa sih makna sebenarnya dari kalimat al-mudaththir? Para ulama, para mufassir, beliau mengatakan bahwa makna daripada al-mudaththir adalah ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan selimut atau diselimuti oleh keluarganya dengan selimut. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpulang dari Gua Hira menuju ke keluarganya dalam keadaan beliau gemetar, kemudian diselimuti oleh keluarganya atau sebagian daripada keluarganya. Maka kemudian Syekh Muhammad Hisham Al-Kabbani menambahkan, wahai para ulama, wahai orang-orang yang memiliki ilmu, apa dan bagaimana Anda menafsirkan al-mudaththir yang sebenarnya? Bukan seperti itu yang sebenarnya, kata beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan ditafsirkan orang yang takut akan Jibril. Rasulullah tidak bisa ditafsirkan dengan orang yang khawatir dan takut akan sosoknya Jibril alaihissalam. Kemudian beliau datang ke keluarganya, pulang ke keluarganya dalam keadaan gemetar. Tidak seperti itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Rasulullah ini tercipta dari tangan Allah Ta'ala yang maha sempurna, dicipta dalam keadaan sempurna, dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan sebelum Allah Ta'ala menciptakan Adam, sebelum Allah Ta'ala menciptakan semua alam semesta ini. Allah Ta'ala terlebih dahulu menciptakan Nur atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mudaththir adalah diambil dari isim fa'il, yaitu dari kata daththara, yudaththir al-mudaththir. Kemudian yang artinya adalah bahwa Rasulullah itu adalah menyelimuti dirinya sendiri. Beliau Rasulullah SAW berlindung dengan dirinya sendiri. Diartikan oleh sebagian ulama seperti itu. Namun orang-orang ahlul ihsan, orang-orang yang punya ilmu lebih dalam, mengetahui makna tafsir yang lebih dalam, mereka mengatakan bahwa
yang menyelimuti Rasulullah itu bukan keluarganya. Makna Al-Mudaththir di sini adalah dialah Allah yang menyelimuti kekasihnya, Habibuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Allah Ta'ala menyelimuti dengan rahasia Al-Quran. Allah Ta'ala menyelimuti dengan rahasia Al-Quran di Gua Hira. Diselimuti oleh Allah Ta'ala dengan ayat-ayat Allah Ta'ala yang sangat agung. Ayat-ayat Allah Ta'ala yang sangat hebat sekali. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Iqra." Maka kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Ma ana biqari." Bacalah ya Muhammad. Maka sebagian ulama mengatakan, "Aku tidak bisa membaca." Bukan seperti itu terjemahannya. Namun dikatakan oleh beliau bahwa ma ana biqari, makna yang sebenarnya adalah Nabi Muhammad bertanya kepada Allah langsung. Dia katakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku." Ketika Jibril mengatakan Iqra, aku mengatakan ma ana biqari, apa yang harus aku baca? Apa yang harus aku tafsirkan dari makna Iqra ini? Apa yang harus aku tafsirkan dari makna kebesaran namamu ini, wahai Allah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu mengajarkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran, alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Dialah Ar-Rahman, Maha Penyayang, yang sudah mengajarkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad tentang Al-Quran. Sehingga Nabi Muhammad jauh lebih tahu daripada malaikat, jauh lebih tahu daripada manusia biasa tentang apa itu tafsirnya Al-Quran. Jadi yang dimaksud di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bergemetar, atau Rasulullah dalam keadaan dia badannya bergemetar, persendian badannya, dikarenakan Nabi Muhammad telah mendapat dari Allah Ta'ala satu rahasia yang berat, satu rahasia yang besar dan agung, sehingga menggetarkan badannya. Bukan bergetar karena takut, bukan bergetar karena khawatir dan lain sebagainya. Ayyuhal muslimun, hadhihi jalsa Muhammadiyah, hadhihi jalsa Rabbaniyah. La tastajilu, انتظروا. يا أيها المدثر، أي الذي مد بعطاءاتنا وخيراتنا وفضلنا والعلوم الكبرى من لدنا، استجيب يا محمد لطلبك، فأسرهم بما أوردتك به من غناء كي يسعدوا فتسعد بسعادتهم بعظيم ما ينالون بواسطتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. Beliau kemudian menambahkan kepada kita semuanya tentang fadilatul ilm, tentang keutamaan di dalam jalsah pada malam hari ini. Wahai kaum muslimin, wahai orang-orang mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, duduknya kita pada malam hari ini adalah kita menghadiri hidangan Nabi Muhammad. Kita duduk bersama dengan Nabi Muhammad. Kita duduk berada di hadapan pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan bahwa ya ayyuhal muddathir, yang diterjemahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah siap dia menerima. Kemudian Rasulullah SAW siap untuk menghadang kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala seakan-akan mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, Anda kekasihku sudah siap untuk menerima kebaikan-kebaikan kami. Sudah siap untuk menerima rahasia-rahasia kami. Dan engkau wahai Rasulullah telah digabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua apa yang kau minta. Dan semua umatmu tiada satupun yang aku tolak doanya. Tidak ada satupun yang ditolak doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama, kata Allah Ta'ala, umatmu menyebut namamu. Kalau dia berpegangan dengan talimu, dia menyebut namamu, maka semua hajat umatmu aku gabulkan dan aku terima, serta aku berikan apa yang dia minta dan yang mereka harapkan. Lidzalika kum fa'anzir
أي يا محمد أنت المغمور بالتجلي الإلهي والأنوار الباهرة المزدان بالقدس المكلل بأكاليل النور الساطع، وبهذا أخبرهم عما رأيته مني يا محمد. اللهم صل عليه. Beliau kemudian menambahkan di dalam ayat Qum fa'anzir, yang artinya adalah bangkitlah wahai Rasulullah dan berikanlah peringatan. Maknanya adalah engkau ya Muhammad ya Rasulullah telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, engkau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keagungan. Engkau telah memiliki keagungan dan engkau tahu akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beritahukan kepada umatmu apa yang kau lihat tentang keagunganku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Wa akhtum bima warada an Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه قدما يوما إلى حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر الصديق لسيدنا علي: تقدم فكن أول قارع يقرع الباب. وألح عليه فقال أبو بكر: تقدم أنت يا علي. فقال علي: ما كنت بالذي يتقدم على رجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حقه: ما طلعت الشمس ولا غربت من بعدي على رجل أفضل من أبي بكر الصديق. فقال أبو بكر: ما أنا بالذي يتقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خير النساء لخير الرجال. فقال علي: أنا لا أتقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى صدر إبراهيم الخليل فلينظر إلى صدر أبي بكر الصديق. فقال أبو بكر: أنا لا أتقدم على رجل قال في حقه صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى آدم وإلى يوسف وحسنه وإلى موسى وصلاته وإلى عيسى وزهده وإلى محمد صلى الله عليه وسلم وخلقه فلينظر إلى علي. فقال علي رضي الله عنه: أنا لا أتقدم على رجل قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع العالم في عرصات القيامة يوم الحسرة والندام ينادي من قبل الحق عز وجل: يا أبا بكر أدخل محبوك الجنة. وأقف إلى هنا لأن الحديث طويل. Beliau mengatakan tentang begitu hebatnya dan begitu besarnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, sehingga yang satu merendahkan hati di hadapan yang lain. Di dalam kesempatan ini beliau Syekh Muhammad Hisham Al-Kabbani menutup dengan beberapa riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, mereka berdua mendatangi kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berdua sampai di hadapan kamar Nabi Muhammad yang mulia, hujrah syarifah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq berkata kepada Sayyidina Ali. Beliau berkata, "Wahai Ali, Anda yang maju dan Anda yang mengetuk pintu." Maka Sayyidina Ali mengatakan,
saya tidak sanggup untuk maju dan untuk memberanikan diri mengetuk pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ada orang yang pernah disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah aku melihat seorang hari ini kemudian binasa dan punah, yaitu hari kiamat, yang lebih mulia daripada Abu Bakar Siddiq. Tidak ada. Sayyidina Abu Bakar Siddiqlah yang paling mulia. Kata Sayyidina Ali, bagaimana aku berani mengetuk pintu sementara ada Abu Bakar Siddiq yang dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Aku tidak mampu, wahai Abu Bakar. Kata Sayyidina Ali. Maka anda saja, wahai Abu Bakar, yang maju. Dan anda yang mengetuk pintu kamar Rasulullah SAW ini. Maka Sayyidina Abu Bakar sendiri mengatakan, aku tidak mampu untuk mengetuk pintu kamar Nabi Muhammad. Karena di sebelahku ada orang yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad, aku telah memberikan sesuatu yang paling baik terhadap atau kepada umatku yang terbaik di muka bumi ini. Yaitu Ali bin Abi Thalib. Dialah orang yang paling berjasa. Dialah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari tanganku. Kata Rasulullah SAW. Maka kemudian aku tidak mampu untuk mengetuk pintu sementara Ali bin Abi Thalib ada di sebelah kananku atau di sebelah kiriku. Kata Sayyidina Abi Bakar. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, anda saja wahai Ali yang mengetuk pintu kamar Rasulullah SAW yang mulia. Maka Sayyidina Ali mengatakan, bagaimana aku bisa mengetuk pintu Rasulullah SAW sedangkan di sebelahku ini ada orang yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad, apabila anda ingin melihat dadanya Sayyidina Ibrahim alaihissalam, anda ingin melihat hatinya Ibrahim alaihissalam, ingin melihat jantung hati Ibrahim alaihissalam, maka lihatlah dada dan hati Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dialah orang yang paling mulia di muka bumi sampai di akhirat. Bagaimana aku memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah Rasulullah sedangkan di sebelahku ada orang yang lebih mulia daripada aku, kata Sayyidina Ali. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, aku tidak mampu wahai Ali untuk mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW ini, karena Rasulullah pernah mengatakan tentang keunggulanmu. Nabi Muhammad pernah mengatakan tentang keistimewaanmu. Kalau anda ingin melihat Nabiullah Musa alaihissalam dan kehebatannya serta mukjizatnya, anda ingin melihat Nabiullah Isa alaihissalam dengan kezuhutannya, dan anda ingin melihat Nabi Muhammad dan keutamaannya, maka lihatlah Ali bin Abi Thalib. Dia adalah orang yang hebat, dia adalah orang yang mulia dan lain sebagainya. Karena itu aku menyerah. Aku tidak berani mengetuk pintu rumah Rasulullah sedangkan di sebelahku ada orang yang lebih mulia daripada aku, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena ini adalah hadits yang begitu panjang, maka saya persingkat sampai di sini, kata beliau. Alhamdulillah, berarti diputus sama beliau di tengah-tengah. Insyaallah beliau akan kembali melanjutkan hadis tersebut. Insyaallah. Tunalam kata bil wasat kada insyaallah berterja thani hina. Dan يخلص الحديث نعم فجر lazim insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan di sini saya tidak lupa berterima kasih kepada Bapak Gubernur atau yang mewakilinya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Bupati dan Wakil Bupati, Ibu Ketua DPR dan wakilnya, Ibu Kapolres kita dan wakil, beserta seluruh jajarannya, serta seluruh jamaah-jamaah Haqqani dari manapun anda, jamaah Ahbabul Mustafa, para kiai, para habaib, para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat. Kita semua gembira malam hari ini bersama Majelis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terima kasih seluruh jamaah-jamaah yang hadir dari manapun. Mungkin kita tidak bisa hormat dengan baik dikarenakan hujan dan sebagainya, tetapi hujan ini akan membawa rahmat bagi kita ke depan, insyaallah. Dan insyaallah siapapun yang pulang dari acara ini, semuanya akan mendapat barakah dan dapat manfaat dari majlis ini. Akan terkabul semua hajat
hajat dunia bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Mudah-mudahan semuanya dapat bagian masing-masing. InsyaAllah daerah istimewa Yogyakarta ini akan aman dari segala macam bencana dan musibah. Negeri yang kita cintai pula aman dari segala macam bencana. Mudah-mudahan semua pemimpin-pemimpin bangsa kita, para ulama-ulama kita, insyaAllah terjaga dari segala macam fitnah dan bencana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua panjang umur, sehat walafiat, selamat dunia wal akhirah, murah rezeki, halal barakah. Yang belum mendapat keturunan diberi keturunan oleh Allah. Yang belum mendapat jodoh, mudah-mudahan dikasih jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah niku terakhir tadi nggih panjenengan ngertos pripun akhlak Sayyidina Abu Bakar Siddiq sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Benten kali akhlak kula jenengan. Niki kula mawi bahasa Inggris. Kajenge sedaya mboten paham tiyang Jakarta. Nggih. Paham niki? Mau ngetuk rumah Rasulullah gantian. Sing siji mengajukan yang satu. Coba kita di sini. Masya Allah. Apa neng urusan BLT? Urusan antri BLT 200 sebotol 300.000. Uyel-uyelan disik-disikan. Tidak mau memberi kesempatan bagi yang lain. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan itu sebagai contoh dibawa pulang. Putra-putriku yang kucintai. Jangan khawatir. Anda kan habis selesai dari tes ini. Dari semester. Ya mid semester kemarin. Mudah-mudahan nilainya semua bagus. Yang belum insya Allah diberi kemudahan oleh Allah. Kedepannya menjadi anak-anak min ahlil Quran. Min ahlil salah. Min ahlil ibadah. Min ahlil khair. Min ahlil ilm. Min ahlil sunnah wal jamaah. Min ahli la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulanglah kita insya Allah dengan keselamatan sampai rumah masing-masing. Dengan tujuan insya Allah mendapat syafaat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama juga rombongan dari Hagani dari Jakarta. Ya khususon yang tadi banyak. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah akan memberi keselamatan pula sampai pulang ke Jakarta. Begitu pula Syekh Hisham dan rombongannya insya Allah diberi keselamatan, diberi kesehatan. Dan bisa selalu datang ke tempat-tempat kita dengan membawa rahmat dan barakah. Serta memberi anggur kepada kita. Wal'afu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairil jazak. Terima kasih kepada siapapun yang terlibat di acara malam hari ini. Wal'afu. Kunduripun dherekaken syukur. Jazakallah khair. Bismillah. Alhamdulillah wa syukur. Jangan ada yang salah mas, jangan ada yang naik panggung. Sudah, jangan marah malah memberi contoh salah mas. Syukurulillah. Azkar salati wa salami li Rasulillah. Azkar salati wa salami li Rasulillah. صلي وسلم الله على المعلم صلي وسلم على المعلم صلي وسلم على المعلم أحمد محمد يا سيدي خير البرية أحمد محمد يا سيدي خير البرية الحمد لله والشكر لله الحمد لله
خير البرية ditemukan dompet beserta isinya. Dompet berisi KTP dan uang bagi yang merasa kehilangan untuk menghubungi panitia di atas panggung. KTP-nya atas nama Ibu Isjilah. Ibu Isjilah. Hilangan kepada nomor kali mbok pilih wonten ingkang manggiraken kamera kagunganipun Ibu Kyai Khalid supados dipun seraken panitia. Pengumuman yang kedua, ditemukan dompet beserta isinya. Bapak Aan Junianto.